Juga di sini ditekankan selain 7 ayat yang mulia, ditekankan juga bahwasanya dia adalah wal Qur'anul Azim. Dia adalah ayat Al-Quran yang paling agung. Yang paling agung. Makanya saya bilang mungkin karena seringnya kita baca, maka kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Tapi sebenarnya dia punya kedudukan yang sangat mulia sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari 114 surah Al-Quran, semuanya tentu mulia. Semua berisikan tentang informasi-informasi yang sangat layak untuk dikonsumsi, baik tentang umat-umat sebelum kita, atau tentang hukum-hukum yang kita butuhkan di saat kita masih hidup, ya, ataupun hal-hal yang kita butuhkan untuk informasi masa akan datang, ya. Kisah Muhammad sebelum kita, kisah Nabi-Nabi dengan umatnya, kemudian juga bagaimana kesudahan daripada kehidupan mereka yang beriman selamat, yang kafir maka binasa, dan begitulah terus akan menjadi sebuah sistem atau sunnatullah yang selamanya akan seperti itu. Begitu juga dengan hukum-hukum yang dibutuhkan pada saat kita hidup, tentang hukum sholat, hukum puasa, hukum-hukum syariat Islam kita temukan dalam Al-Quran. Kemudian juga tentang hal-hal masa depan, tentang masalah kematian, tentang alam barzah di kuburan, tentang timbangan amal di mahsyar dan hari kebangkitan, serta juga bagaimana dahsyatnya huru haranya dan segala macam. Mana digambarkan dalam surah Qiyamah, surah Al-Hajj, ya. Kemudian juga sampai ke masalah surga dan neraka. Semua ini adalah hal yang luar biasa, hanya bisa kita temukan dalam Al-Quran, dan hanya Al-Quran yang masih otentik tentunya sampai hari kiamat nanti, karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menjaganya. Inna nahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan az-zikra atau Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Nah, di antara 114 surah ini tentu ada surah-surah tertentu yang punya kedudukan khusus lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditekankan untuk dibaca, yang ditekankan untuk lebih sering dibaca. Terlebih lagi surah-surah ini kalau memang dia pendek dan mudah untuk dihafal, ya, itu sesuatu yang sangat baik dan menarik untuk kita bahas keutamaannya. Dan saat ini insya Allah kita akan bahas itu di bab 183 dari anjuran membaca surah tertentu, ya. Hadis pertama dalam bab ini langsung saja kita bacakan, nomor 1016, ya. Berbunyi dari Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja min al-masjid? Fa akhadha bi yadi, falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituh. Rasulullah SAW, kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bersabda kepadaku, maukah kamu aku ajari surah teragung, termulia yang ada dalam Al-Quran sebelum aku keluar dari masjid? Maka kemudian beliau memegang tanganku, kata Abu Sa'id. Nabi SAW memegang tangannya Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Tak kala kami hendak keluar dari masjid, maka saya pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi sempat berkata, aku akan mengajarkan kepadamu surah teragung yang ada dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau dalam kurung surah Al-Fatihah. Ia adalah as-sab'ul mathani, atau 7 ayat-ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini teman-teman sekalian merupakan hadis pertama dalam bab kita. Kita bisa korek banyak sekali mutiara ilmu darinya. Yang pertama, kedudukan Abu Sa'id Rafi' ibn Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Karena kita sudah sampaikan bagi teman-teman mengikuti dari awal prosesi bedah buku hadis kita ini, yaitu bagaimana setiap sahabat yang menceritakan kronologis daripada hadis yang tersebutkan, ya, maka itu berarti menandakan punya keutamaan tersendiri, dan itu kita jadikan sebagai metode yang kita gunakan dalam bedah buku hadis seperti ini. Dan juga kami gunakan di dalam Sahih Targhib Tarhib, dan kita bedah di hari Jumat selepas Jumat jam yang sama kurang lebih, dan itu kurang lebih 6 jilid bukunya, dan sudah kita bahas, kita sudah sampai di jilid ketiganya. Bisa teman-teman ikuti selepas Jumat insya Allah. Dan juga kita ada Sahih Hadis Qudsi, ya, yang juga sudah kita bahas, ya, sampai pertengahan kalau tidak salah, dan belum berlanjut semenjak pandemi. Memang kita sempat berhenti sejenak.
Kemudian juga kita ada Bulughul Maram, hadits-hadits yang berisikan tentang hukum-hukum fikih. Ini juga sudah kita selesaikan, tidak kurang dari 1.500, kurang lebih 34 hadits. Alhamdulillah, ini juga metode yang sama kita gunakan. Jadi intinya, setiap ada sahabat yang menjadi penyebab penyampaian kronologis hadis, maka kita akan katakan bahwasanya itu adalah keutamaan buat beliau. Karena ini kejadian beliau pribadi, lalu beliau sampaikan kepada kita. Baik, yang kedua, pentingnya seseorang alim, seorang yang punya ilmu, dia tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Di saat dia bertemu dengan seseorang, baik orang yang itu bersamanya juga alim, atau mungkin awam, ya, orang yang sudah paham atau orang yang belum paham. Jangan dia sia-siakan waktu, dia coba melemparkan sebuah faedah. Mungkin faedah ini, kalau dia seorang alim, mengingatkan dia kembali. Mungkin kalau dia orang awam, belum paham, maka dia jadi dapat ilmu. Dan itu bisa hitungan menit. Anda lagi sementara di lift, lagi di jalan, lagi ketemu berpapasan. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka tuh kalau ketemu, mereka tidak akan berpisah kecuali sudah mereka ucapkan, Ta'al mu'minu sa'ah. Ayo kita beriman sesaat, gitu kan? Ayo kita beriman sesaat. Jadi mereka selalu saja tidak berpisah kecuali sudah menyampaikan sebuah pesan. Apa saja pesannya? Pesan tentang masalah keimanan, tentang masalah akhlak, masalah adab, ya tentang masalah informasi hari kiamat. Bahkan kadang-kadang mereka walaupun hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Semua orang umumnya tahu masalah itu, apalagi di kalangan para sahabat. Surah yang sangat pendek ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu kalian yang kalian hidup di dunia ini. Innal insana lafi khusr. Banyak manusia nanti akan rugi, ya. Karena dia menyanyiakan waktunya di situ, ya, di dunia, sehingga di akhirat dia menyesal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang sibuk dengan iman dan amal saleh. Ya, dari amal saleh ke amal saleh yang lain, dari penambahan iman kepada penambahan iman yang lain. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkanlah kebenarannya, saling mewasiatkanlah agar bersabar di atas kebenaran tersebut sampai ajal datang. Walaupun hanya baca surah Al-Asr saja, tapi ada penambahan iman. Bapak Ibu sekalian, rahimanallah, saudaraku seiman, suami istri ketemu, usahakan ada pesan yang bisa kita sampaikan. Pesan imaniyah. Mungkin kalaupun tidak pesan yang mubah. Misalnya suami istri mungkin pesan-pesan cinta di antara mereka, kasih sayang di antara mereka, menunjukkan kepedulian karena itu Allah perintahkan untuk melayani dengan baik dan berbuat baik, menunjukkan akhlak baik dengan pasangan kita, atau masukkan kegembiraan dalam hatinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya termasuk amal yang dicintai, paling dicintai Allah adalah idkhalus surur fi qalbi muslim, masukkan rasa gembira dalam hati seorang muslim. Kemudian juga orang tua sama anak, anak sama orang tuanya, kerabat sama kerabatnya, ya, teman sama temannya, ya, atau orang umumnya kita ketemu. Di mana saya kita ketemu, kan kita bisa menyampaikan sebuah pesan, kira-kira apa. Nah, biasanya innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kalau Anda niatkan ingin, ya, bagaimana caranya supaya Anda sering menyampaikan pesan penting buat orang lain, maka insya Allah, ya, Allah akan mudahkan terlintas di benak Anda, di hati Anda untuk Anda sampaikan dengan lisan Anda. Yang penting teman-teman berbekalkan ilmu yang benar. Yang penting Anda berbekalkan ilmu yang benar. Ini penting sekali, ya. Baik, ini kita bisa lihat bagaimana Nabi, pelajaran ini kita bisa ambil pelajaran kedua ini dari hadis, ya, yaitu potongan Nabi SAW mengatakan kepada Abu Sa'id, Ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Mau nggak saya ajarkan kepadamu surah yang paling teragung dalam Al-Quran sebelum kau keluar dari masjid ini? Bahasa sebelum kau keluar dari masjid ini berarti menandakan waktu yang sangat pendek, hanya habis sholat. Orang biasanya keluar, nanti ketemu lagi di sholat setelahnya. Hanya ini saja. Nabi SAW menggunakan maksimal untuk memberikan wasiat kepada sahabat ini. Dan saking terusnya, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu menerima pesan itu, maka beliau tidak menyanyiakan, beliau merespon itu. Dan juga akhirnya menjadi ilmu. Setelah 1400 tahun lebih, ya, sampai kepada kita hadis ini, dan akan sampai menjelang hari kiamat. Ketulusan dalam menyampaikan ilmu dan juga menerima ilmu itu akan mendatangkan faedah yang sangat besar. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana seseorang penuntut ilmu itu harus peduli. Kalaupun misalnya gurunya tidak menyampaikan sebuah pesan, ada sebagian guru memang dia bukan seorang murabbi, seorang pendidik.
Dia hanya seorang pengajar saja ya. Lalu ditanya, dia baru jawab gitu kan. Atau dia datang menyampaikan materi lalu dia pergi. Ada juga orang tidak, memang dia pendidik. Beda, pendidik ini dia akan berusaha menyampaikan informasi maksimal ya kepada audiens di depannya, atau pada muridnya, atau pada orang yang dia temui misalnya. Dengan tujuan untuk memberikan manfaat pada mereka ya. Jadi biasa kita mungkin menyampaikan tema yang sama, tapi kita bedakan antara pengajar dan pendidik. Kalau pengajar itu dia cuma mengatakan Allah berfirman begini, ini terjemahnya, Rasulullah bersabda, ini terjemahnya, selesai. Orang paham nggak paham terserah. Tapi kalau pendidik tidak, dia akan menjadikan target apa yang dia sampaikan harus berbekas dan akhirnya diamalkan dan akhirnya menjadi target amal jariah buat dia. Nah ini penting sekali. Ini sangat penting untuk kita garis bawahi. Nah di sini bagaimana Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, "Falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka 'azama suratin fil Qur'an." Pada saat kami mau keluar dari masjid, saya ingatkan lagi Nabi, "Ya Rasulullah, Anda sempat berkata, ya, Anda akan mengajarkan kepadaku surah yang paling agung dalam Al-Qur'an." Berarti kan dia kejar keutamaan itu ya. Jadi jangan pernah Anda dengar dari seseorang, "Saya mau ajarkan nanti untuk kamu," ya. Kemudian orang ini kayaknya lupa deh, saya nggak usah tanya juga. Jangan. Kejar dia, ilmu itu mahal. Ada sebagian guru, memang kita harus bertanya. Supaya bisa kita korek mutiara ilmunya gitu ya. Ada juga orang memang yang tanpa kita minta dia mengajarkan. Tadi perbedaan antara pengajar sama pendidik. Kalau pendidik itu dia akan selalu berusaha mengejar bagaimana orang di depannya ini mendapatkan atau membawa sebuah faedah. Nah itu penting untuk digarisbawahi ya. Jadi itu kita sudah sebutkan pelajaran pertama, kedudukan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang alim menyampaikan pesan baik kepada seorang alim yang lain bersamanya atau orang awam. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang itu atau para penuntut ilmu peduli dengan ilmu. Dia yang bertanya, walaupun gurunya tidak mengajarkan atau pernah dipesankan, ya kemudian gurunya lupa, dia ingatkan. Pelajaran yang keempat, kedudukan surah Al-Fatihah. Mungkin begitu kita sebut, setan bisikin ke kuping Anda, oh surah Al-Fatihah kita sudah hafal, kita sudah begini. Kadang-kadang subhanallah karena ringannya, Allah ringankan kita untuk menghafalnya, dan juga karena seringnya diulang-ulangi. Makanya dikatakan kan sifatnya sab'ul mathani, 7 ayat yang terulang-ulang ya. Karena selalu dibaca dalam sholat Al-Fatihah gitu kan. Dan juga ini dibaca pada saat ruqyah asy-syar'iyyah ya. Kalau sholat kita sudah luar biasa, semua sholat wajib pakai Al-Fatihah, dan wajib dalam sholat. Bahkan kalau Anda tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholat Anda kalau Anda sholat sendirian ya. Sholat berjamaah pun kalau sholat sir bisa tidak sah sholat Anda kalau Anda tidak baca Al-Fatihah. Tapi kalau sholat jahar, ngerasin suara, kalau sholat sir tadi kan duhur asar ya, itu wajib Anda baca. Tapi kalau sholat jahar, ngerasin suara, subuh, maghrib, dan isya, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib membaca seperti Imam Syafi'i rahimahullah walaupun imam sudah baca, tapi Imam Ahmad mengatakan tidak wajib kalau sudah mendengar bacaan imam, sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi shalah." Sesungguhnya imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat. Jadi memang berulang-ulang terus ya. Kalau kita hitung sholat 5 waktu saja, ya, subuh 2 rakaat berarti 2 kali baca Al-Fatihah. Duhur 4 rakaat berarti 4 kali baca Al-Fatihah. Karena semua rakaat wajib baca Al-Fatihah. Berarti 2 tambah 4 sudah 6. Asar 4 rakaat lagi 10. Ya, karena 6 tambah 4 10. Maghrib 3 rakaat berarti 13. Dan Isya 4 rakaat berarti 17. 17 kali Anda mengulangi Al-Fatihah dalam sholat wajib. Bagaimana kalau kita tambah lagi dengan 2 rakaat sunatul fajar, 2 rakaat sebelum subuh, berarti tambah 2 lagi, berarti 19. Kemudian kita bisa anggaplah sholat duha 2 rakaat aja. Gak usah kita lebih dari 2 rakaat, kita ambil yang standar, 2 rakaat duha. Ya, berarti sudah 21 kali Anda baca Al-Fatihah. Kemudian ada sholat qabliyah duhur, kayak tadi kita sholat duhur ada qabliyahnya 4 rakaat. Ya. Dan ba'diyahnya juga 4 rakaat sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Jadi kita sudah sampai di angka 21 ya. 21. Kena 17 tadi sholat wajib, tambah 2 rakaat sunatul fajar berarti 19, tambah 2 rakaat duha berarti 21. Kemudian kita ambil 4 rakaat, berarti tambah 4 lagi sebelum duhur, 4 rakaat sudah berarti 8. 21 tambah 8 berarti 29. Kemudian ada lagi 4 rakaat sebelum asar, 29 tambah 4 berarti 33. Kemudian ada qabliyah duhur, qabliyah maghrib 2 rakaat, ya.
Itu berarti tadi kita sudah hitung 33, tambah 2 rakaat berarti 35, tambah ba'diyah maghrib 2 lagi 37, tambah qobliyah dan ba'diyah isya 2 rakaat berarti 4, berarti 41 kali Anda ulangi surah Al-Fatihah dalam rakaat sholat sunnah rawatib ditambah duha 2 rakaat ya, dan sholat wajibnya. Ini 41 kali. Kalau kita tambah tahajud 11 rakaat berarti 11 kali Anda baca gitu kan. 41 tambah 11 berarti 52 gitu kan. 52 kali Anda baca dengan kawat tahajud. Itu belum kita bicara sholat wudu, sholat taubat, sholat tahiyat masjid ya. Berarti masih banyak peluang-peluang dan terus akan terulang surah Al-Fatihah. Dan surah ini tidak mungkin teman-teman sekalian dijadikan sebagai surah nomor 1 dalam Al-Quran. Kecuali punya kedudukan. Nah, kita coba kuatkan kedudukannya itu dengan hadis-hadis yang mungkin tidak disebutkan di sini. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, kalau seorang hamba membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka begitu dia mengatakan setelah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kehadirat Allah Tuhan alam semesta. Maka Allah langsung menjawab hamba tersebut, kata Nabi SAW, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, Athna aliyya abdi, hambaku memuja-mujaku. Malik yaumiddin, Raja, penguasa hari kiamat. Maka Allah mengatakan, Majadani abdi, hambaku menempatkan aku, memberikan aku posisi yang sebenarnya. Yang betul-betul memang mempunyai kemuliaan di hari kiamat, pemilik hari kiamat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Perkataan ini, kata Nabi SAW adalah Allah menjawab, Hadha li wa li abdi. Ini milikku dan milik hambaku. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini Allah mengatakan li, ini punyaku. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta pertolongan, kata Allah, ini untuk hambaku. Memang kita menyembah kepada Allah dan Allah memberikan kesempatan kita minta tolong kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan petunjuk pada mereka, jalan para nabi-nabi dan para pengikutnya yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Engkau murkahi, maksudnya kata Ibnu Abbas orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat, kata Ibnu Abbas adalah orang-orang Nasrani dalam tafsir beliau. Di sini Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini milik hambaku dan hambaku memiliki apa yang dia minta. Berarti kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, 3 ayat pertama, tepatnya 4 ayat pertama dari Bismillah sampai sampai Maliki Yaumiddin, ini berisikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 4 ayat pertama. Ayat kelimanya itu kita berisikan permintaan kepada Allah atau pengakuan bahwasanya Allah itu tempat kita menyembah. Baru kemudian 6 dan 7 itu masuk ke masalah doa, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti memang punya kedudukan tersendiri, ya apalagi kita meminta tanpa kita sadar atau kita sadari, kita meminta agar betul-betul diberikan petunjuk mengikuti Nabi SAW, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan petunjuk, misalnya jalan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang beriman. Dan kita berlindung dari Allah kepada Allah SWT dari ya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memang menyimpang dari pemahaman tauhid kepada Allah SWT. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, dan orang Nasrani mengatakan Isa alaihi salam adalah anak Allah. Dan ini tentu Allah sudah bantah dalam surah Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Kemudian teman-teman sekalian, juga di sini ditekankan selain 7 ayat yang mulia, ditekankan juga bahwasanya dia adalah wal Qur'anul Azim. Dia adalah ayat Al-Quran yang paling agung. Yang paling agung. Makanya saya bilang mungkin karena seringnya kita baca, maka kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Tapi sebenarnya dia punya kedudukan yang sangat mulia sekali. Dan ini di sini disebutkan tentang Al-Fatihah 1 hadis saja. Walaupun kalau Bapak Ibu mencari tahu, tentu banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang masalah keutamaan Al-Fatihah. Tadi kita sudah sebutkan dia dibaca pada saat sholat, juga dibaca pada saat ruqyah syar'iyah, ya kita ruqyah syar'iyah. Kita kalau mau ngobatin orang sakit atau kita obati diri kita sendiri, termasuk yang dibaca dalam ayat ruqyah yang paling pertama adalah Al-Fatihah. Kemudian juga kita tahu Al-Fatihah ini
Selain dipakai dalam sholat, dipakai dalam ruqyah, juga dia merupakan surah yang pertama yang harus dibaca. Surah yang pertama yang harus dibaca pada saat kita ingin mengkhatam Al-Quran atau meneruskan bacaan Al-Quran. Ya. Kita mulai baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya, dan seterusnya sampai selesai. Nah ini berarti kita harus membaca dari Al-Fatihah kalau mau mendapatkan keutamaan mengkhatam Al-Quran, karena dia termasuk surah yang pertama. Dan kita juga tahu yang keempat, Al-Fatihah diletakkan memang di surah pertama. Ya, itu sendiri ya. Jadi kalau tadi yang ketiga itu adalah kita mulai pada saat mau mengkhatamnya, kalau yang keempat adalah karena besarnya kedudukan sampai dijadikan surah pertama. Walaupun Al-Fatihah bukan surah pertama yang turun. Kita tahu surah pertama yang turun adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Malah itu diletakkan oleh Nabi SAW dan diperintahkan Allah di juz 30. Tapi Al-Fatihah itu diletakkan di pertama. Sebelum Al-Baqarah yang merupakan punya keutamaan sendiri. Al-Imran juga punya keutamaan sendiri. Yang kata Nabi SAW, 2 surah ini akan datang hari kiamat. Membela pembacanya sampai diberikan syafaat atau memberikan syafaat pertolongan agar masuk dalam surga pembacanya ya. Nah seperti itulah. Baik teman-teman sekalian, kita pindah ke hadis nomor 1017 atau tepatnya hadis kedua dalam bab kita. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini surah yang berbeda ya, surah Al-Ikhlas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladhi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an. Bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya dia betul-betul menyamai sepertiga Al-Quran. Dan dalam sebuah riwayat, masih nomor 1017 ya, anna Rasulullah SAW qala ya ashabi ayajizu ahadukum an yaqra bi thuluthil Qur'ani fi laylah, fashaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah, faqala qul huwallahu ahad, Allahus samad, thuluthul Qur'an. Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat beliau, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka hal itu terasa berat oleh para sahabat. Kemudian mereka berkata, siapakah dari kami yang mampu melakukannya wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, atau tepatnya surah Al-Ikhlas sampai akhir adalah sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, ini tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Kita akan coba baca dulu ya. Kurang lebih ada 4 buah hadis ya. Kita akan selesaikan dulu baca semua hadisnya, baru kemudian kita korek mutiaranya ya. Hadis 1018 masih tentang qul huwallahu ahad dan masih sahabat yang sama, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha." فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقلوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Bahwa ada seseorang laki-laki mendengar seorang laki-laki yang lain membaca qul huwallahu ahad atau surah Ikhlas berulang-ulang. Maka keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Orang tersebut memandangnya sebagai amalan yang sedikit. Maksudnya yang tidak membacanya. Dia anggap yang ulang-ulang yang qul huwallahu ahad ini masa itu sih yang dibaca gitu ya. Kayaknya kurang gitu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang menganggap remeh dari baca Al-Ikhlas itu, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya surah itu benar-benar menyamai pahala sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis nomor 1019 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu thuluthul Qur'an. Bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, sungguhnya ia benar-benar menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis terakhir tentang yang dibahasnya oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang qul huwallahu ahad ya, nomor 1020. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad. Qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Bahwa seseorang berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya benar-benar mencintai surah qul huwallahu ahad. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mencintainya akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan, dan diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara mu'allaq atau tidak diberikan nomor urut.